Yang puji Tuhan, Amin. kita akan mulai ibadah kita pada sore hari ini. Kita akan pujian kita yang pertama. Tentang kita semua bagi sendiri. Mari datang dengan hati yang rindu menyembah Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan mengenal setiap hati kita. Tuhan tahu setiap pergumulan kita.
bersyukur ya Bapak masih bisa berkumpul pada sore malam hari ini ya Tuhan. Itu semua ya Tuhan karena kebaikan-Mu ya Bapak. Tuhan Yesus, sebentar lagi ya Bapak kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati ibadah kami Tuhan Yesus dari awal, tengah hingga akhir ya Bapak. Hadirlah Engkau Tuhan tengah-tengah ibadah kami Tuhan, urapi kami ya Bapak. Tuhan Yesus yang baik, berkati juga Tuhan teman-teman kami yang tidak bisa hadir Tuhan, baik itu yang sakit ya Bapak, Kau pulihkan ya Bapak, Kau lawat mereka ya Bapak, mereka bisa kembali Tuhan beribadah di dalam Tuhan bersama-sama kami ya Bapak. Begitu juga Tuhan untuk teman kami yang malas Bapak, Engkau beri kerinduan di hatinya ya Bapak, biar mereka Tuhan ingin Tuhan memuji kemuliaan Engkau ya Bapak. Hanya di dalam kami ya Bapak, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Masih kuat kami berdiri, masih kuat ya. Kita akan lagu pujian kita yang kedua, Allah satu.
Masih semangat? Masih balik berdiri ya, masih kuat loh, kan masih belasan tahun di sini. Kita akan ujian kita yang ketiga, tak terbayang kebesaran. Saya bisa menjalankan persembahan Adele. Sambil kita akan ujian jalan.
mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan pujian betapa Kau mencintai. Saya undang semua mari bagi berdiri. Dalam hidup kita mungkin ada hati yang terluka, ada hati yang kecewa, hati yang lelah. Tapi kita percaya malam ini bahwa Bapa kita adalah pribadi yang penuh kasih. Mari kita sama-sama menyanyikan pujian ini. Satu hati ubah hidupku menjadi yang baru, bagaikan emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku. Bapa, ajarku memberi sebuah kasih yang selalu memberi bagaikan air mengalir yang tiada bernama hati. Betapa aku mencintaimu, segala yang terjadi tak pernah berhenti dalam hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku
Jikalau sebentar lagi kami ingin mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu, berkati ilmu yang akan menyampaikan dan kami yang akan mendengarkan, berkati hati dan pikiran kami, telinga kami Tuhan. Hanya ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jadi saudara, ya salam saudara berkati dalam Tuhan, anak-anak pemuda remaja yang diberkati Tuhan. Kita mendengarkan firman Tuhan yang berjudul hak kesulungan, hak kesulungan. Saya ingatkan kembali tentang hak kesulungan karena banyak orang nggak menganggap dirinya berharga, nggak menganggap dirinya berharga, bernilai, nggak menganggap dirinya itu punya potensial. Kenapa saya angkat lagi tentang hak kesulungan? Dunia ini memang sengaja mendegradasi, ngerti nggak mendegradasi, memblurkan yang mestinya merah itu dibikin lebih soft, lebih bukan dirinya, lebih bukan kenyataannya. Yang mestinya putih dijadikan keren, dijadikan lebih lagi untuk menjadi serupa dengan dunia ini. Yang mestinya hitam nggak jadi hitam, tapi ditambahin putih jadi abu-abu. Oh nggak apa-apa. Oh kamu nggak kita ini sama, serupa. Kita ini nggak ada yang berbeda, nggak ada yang spesial di kamu. Nah, orang dunia ini akan mengatakan demikian. Kamu tuh
nggak lebih jauh beda dari saya, kita itu sama. Padahal kita punya hak kesulungan, hak spesial, hak pilihan, hak spesial, hak benih unggul yang dipilih sendiri oleh Tuhan, yang dicari sendiri oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi diri kita. Firman Tuhan bilang, "Engkau akan naik bukan turun." Firman Tuhan yang bilang, Yesus sendiri bilang, "Engkau akan naik dan bukan turun." Daud bilang, orang-orang yang beriman aku nggak pernah lihat seumur hidupku. Bayangin Daud bilang apa? Seumur hidupku aku nggak pernah lihat ada orang percaya, ada orang mengenal Tuhan minta-minta. Artinya unlimited. Kita dalam potensi dalam diri kita ini unlimited. Tetapi dunia ini yang mendegradasi semua unlimitedan itu jadi sesuatu yang saya siapalah saya cuma remah-remah rengginang aja. Siapalah saya hanya butiran debu. Siapalah saya. Jadi dunia ini mendegradasi dan meniadakan hak kesulungan itu dalam diri kita. Supaya apa? Kita serupa dengan dunia. Slow aja. Nggak ada yang dikejar, Belanda udah jauh, udah lewat masa penjajahan. Tidur kita. Nggak usah neko-neko. Makin engkau punya cita-cita tinggi, makin capek engkau. Dunia bilang gitu kan, tapi Bung Karno bilang apa? Gantungkan cita-citamu setinggi-tinggi langit. Sekalipun engkau jatuh di bintang. Kan keren banget. Buat orang yang mengetahui firman, buat orang yang tinggal di dalam terang, di dalam kebenaran akan berpikir demikian. Bung Karno bilang apa? Kita ini setara dengan Eropa. Kita ini nggak beda. Nggak ada perbedaan ras, nggak ada perbedaan kulit, nggak ada perbedaan suku. Kita ini sama. Buat orang-orang yang punya pemikiran cerdas akan begitu. Berkata begitu. Apalagi firman Tuhan yang sudah memilih dan menjadikan engkau anak sulung. Yuk kita mulai dari awalnya tentang siapa sih anak sulung ini, kenapa ada sebutan anak sulung. Kita buka di Keluaran 13 ayat 2. Keluaran 13 ayat 2. Iya. Keluaran. Kuduskanlah bagiku semua anak sulung, semua yang lahir terdahulu dari kandungan pada orang Israel, baik manusia maupun pada hewan. Akulah yang empunya mereka. Umat pilihan bukan? Umat pilihan. Bangsa yang terpilih, bangsa Israel dipilih Tuhan menjadi yang awal dari yang lain, dari bangsa lain. Dipandang sebagai satu bangsa, dipandang dari segi keluarga, dipandang dari sebagai suatu bangsa. Bangsa ini yang pertama yang Tuhan pilih, dijadikan, dijaga. Tuhan menjaga panggilan itu dari Abraham, Ishak dan Yakub. Kenapa sih ada air bah? Kok Tuhan tega begitu sih menenggelamkan orang segitu banyak? Kenapa ada air bah?
Kenapa ada bencana Sodom dan Gomora? Bumi ini mengeluarkan lahar panas dan membumi hanguskan Sodom dan Gomora. Kenapa? Mereka bangsa ini gak menjaga kemurnian manusia yang utuh, manusia yang mengenal Tuhan, dan tetapi mereka berlaku bebas. Yang aneh-aneh terserah mereka. Ada yang menikah sama binatang, ada yang menikah sama samanya jenisnya, laki maupun perempuan. Ada yang begini, ada yang begitu. Kenapa ada yang sampai sesadis itu? Untuk apa? Menjaga kemurnian, kesulungan ini, kebenaran ini, keutuhan manusia yang awal. Jangan hybrid, campuran keinginan ini dan itu. Kenapa harus ada air bah? Karena semua manusia dipanggil untuk mengenal Tuhan. Nu berlari ke sana ke sini. Mau nggak akan ada bencana? Ada bencana apa? Air bah. Air akan datang dari seluruh penjuru dan menenggelamkan semua si jahat. Kamu mau ikut nggak? Enggak. Kita ini orang benar. Kita ini punya hak asasi manusia. Kita bebas untuk melakukan apapun menurut keinginan kita. Sampai pada masanya hanya sedikit orang yang menjaga kebenaran dalam dirinya. Hanya sedikit orang, yaitu keluarga. Keluarga siapa? Keluarga siapa? Hah? Duh, gak ada yang pelatih. Keluarga siapa? Keluarga Nuh. Yang bicara apa? Panggilan kebenaran ini, pengenalan akan Tuhan ini. Orang-orang yang mengenal Tuhan dipilih oleh Tuhan menjadi sebuah bangsa yang mengenal Dia, sampai kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Ini roh ini terus berjalan sampai Abraham, Ishak dan Yakub. Orang-orang yang dimurnikan, orang-orang yang dipilih, orang-orang yang diseleksi, orang-orang yang terpilih, sampai menjadi dapat cap hak kesulungan. Jadi kalau nggak bisa menjaga diri, menjaga kebenaran diri, menjaga nama Tuhan di dalam diri, kita bukan anak sulung lagi. Kita sudah bercampur baur dengan dunia ini, dengan keinginan dan kebinasaan dunia ini. Kuduskanlah bagiku semua yang sulung, semua yang lahir terdahulu dari kandungan pada orang Israel, baik pada manusia maupun pada hewan. Aku yang punya mereka. Orang dalam. Nah, orang dalamnya siapa? Tuhan sendiri. Orang dalamnya Tuhan sendiri, yang mendukung engkau, yang memilih engkau, yang menjadikan engkau istimewa di hadapan Tuhan. Jangan bangga punya orang dalam manusia. Ini punya orang dalamnya Tuhan. Kenapa? Akulah yang mempunyai mereka. Kita buka di Bilangan 3 ayat 13. Nih, lihat di sini lebih jelas lagi. Bilangan 3 ayat 13. Sebab akulah yang mempunyai semua apa? Anak sulung. Pada waktu aku membunuh siapa? Semua anak sulung di tanah Mesir, maka aku menguduskan bagiku, memilih bagiku, menjadikan anak sulung Israel
menjadi milik kepunyaanku. Karena apa? Bangsa Mesir menghalangi bangsa Israel untuk menyembah kepada Tuhan. Dengar kejadian kemarin ya, ada waktu Jumat Agung, ada gereja ditutup, ada gereja ditutup. Siapa? Ada tokohnya ya? Tokohnya masih hidup apa? Mati. Ini loh. Sebab akulah yang mau punya anak sulung pada waktu aku membunuh semua anak sulung di tanah Mesir. Ngeri. Kata anak sulung ini bisa dikategorikan semua orang yang mencari Tuhan. Kita sudah dipilih dan merelakan diri. Ini loh aku Tuhan, aku hidup bagimu Tuhan. Bayangin gereja digeruduk, azabnya kontan langsung berapa hari kemudian. Sebab Tuhan bilang apa? Pada waktu aku membunuh. Tuhan mengasihi orang yang mencari Dia. Amin. Tuhan mengasihi orang-orang yang mencari Dia dan menganggap Dia spesial di hadapan Tuhan. Ini aku loh yang menciptakan langit dan bumi. Aku mendukungmu. Kenapa Tuhan membunuh anak sulung Mesir? Karena mereka menghalangi bangsa Israel mencari Tuhan. Sehingga Tuhan memberikan tulah demi tulah, tulah demi tulah, dan tetap menahan mereka sampai kesedihan meliputi tanah Mesir. Mereka buru-buru lari, buru-buru lari, buru-buru kejar Tuhan, cari Tuhan, keluar dari dunia ini, keluar dari situasi dunia ini, dan jadikan dirimu spesial di hadapan Tuhan. Jadikan dirimu spesial di hadapan Tuhan. Capek loh mereka pindah. Mereka harus keluar dari tanah Mesir, dadakan mereka pindah. Berangkat buruan. Mumpung Mesir sedang dalam keadaan berduka. Sampai segitu. Kenapa Sodom dan Gomora dibinasakan? Demi kemuliaan nilai manusia yang berharga cuma segelintir, yaitu keluarga siapa? Keluarga siapa? Di Sodom dan Gomora? Lot. Segitu sadisnya loh. Jadi kalau saudara lihat perang, sadisnya manusia mati, sadisnya manusia dibunuh, dibantai begitu. Kalau manusianya nggak mencari Tuhan dan hanya untuk kepentingan dirinya sendiri, apa ada nilai? Air bah datang menutupi seluruh bumi demi menjaga keturunan orang yang mencari Tuhan. Orang yang mencari Tuhan. Dari keturunan Nuh baru lagi. Keren ya? Peristiwa demi peristiwa itu untuk menjaga orang yang mencari Tuhan. Tuhan gak butuh banyak manusia tetapi tidak ada yang mencari Tuhan. Firman Tuhan akan datang, aku datang untuk mencari apakah ada iman di dalam dunia. Kalau nggak ada, udah tutup. Meteor dari langit, blubrak. Tolong, telat.
Kita ini loh anak sulung Tuhan. Amin. Kita ini loh anak spesial di hadapan Tuhan. Kita ini loh di belakang kita Tuhan mendukung dengan kekuatan surgawi, kekuatan ilahi. Jadi apa yang saudara mau bisa. Apa yang saudara mau bisa. Karena kita adalah anak sulung, umat kepunyaan Tuhan. Ya, kita buka di Keluaran 4 ayat 22. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel adalah apa? Anakku yang sulung. Lanjut terus. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi supaya ia ngapain? Beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu yang sulung. Dan Firaun membantah Tuhan. Dia pikir dia Tuhan yang paling berkuasa. Dan Tuhan menunjukkan kekuasaannya. Seluruh anak-anak sulung di rumah Mesir meninggal. Bagaimana semua rumah di satu negara meninggal. Setiap rumah ada kedukaan, setiap rumah ada kedukaan, ada air mata. Padahal karena perbantahan Firaun untuk melepaskan bangsa pilihan Tuhan keluar untuk beribadah, mencari Tuhan. Beribadah ini melayani, beribadah ini bekerja, beribadah ini melakukan apa yang Tuhan mau. Bukan cuma liturgi kayak begini, enggak. Beribadah itu jangan. Beribadah itu kita harus berhasil. Beribadah itu kita menjadi kepala dan bukan ekor. Beribadah itu kita harus naik dan bukan turun. Itu makna ibadah. Jangan mengerjilkan makna ibadah jadi liturgi gereja. Makanya kayaknya orang udah datang gereja, ya udah aku udah beribadah, aku udah mencari Tuhan. Kalau ibadah yang dipakai oleh bangsa Israel adalah ibadah yang dipakai oleh gereja, habis dia sekarang. Ya enggak? Bangsa yang kecil mau dibantai oleh negara yang besar. Untuk peribadahan yang dimaknai orang Israel bukan peribadahan seperti yang kita pikir. Hanya datang ke gereja dan pulang dan dengar firman dan pulang lupa firman. Tidak, mereka membangun dirinya menjadi orang benar-benar anak sulung, anak-anak yang berpikir, anak-anak yang menguasai keuangan, anak-anak yang menguasai teknologi, anak-anak yang menguasai fisika, matematika, yang menguasai kimia, yang menguasai atom dan nuklir dan pesawat, gravitasi bumi dan segalanya. Itu ibadah. Menjadi umat pilihan. Jangan maknai ibadah cuma datang gereja udah. Kalau gitu kita cuma jadi orang munafik. Kita mengenal Tuhan, mencari Tuhan, tapi kerjaannya minta-minta. Nggak pernah punya kemampuan berdiri sendiri. Siapa di sini yang masih ujian nyontek? Kayak nggak punya otak. Kita punya otak, kita anak sulung, kita umat pilihan. Tapi kalau kita menafikan kesulungan itu, ya nanti di rumah main aja, main kumpul sama temen
nanti ngobrol apa kalau itu ini itu udah sampai mana ya? Aku masih di sini. Aku masih di sini untuk setia. Gitu aja terus gak ada penambahan, gak ada peningkatan kualitas hidup. Padahal Tuhan sudah mendukung Israel dengan membunuh anak Mesir. Kalau peribadatan yang dianut Israel seperti peribadatan yang kita kerjakan, habis mereka. Nggak ada Iron Dome, nggak ada David Sling, nggak ada ini dan pertahanan udara dan segala macam. Nggak ada IMF, IMF, keuangan, pertahanan, semua dikuasai oleh mereka. Karena peribadatan yang dimaknai itu peribadatan lanjut 24. Tetapi di tengah jalan di suatu tempat bermalam Tuhan bertemu dengan Musa dan berikhtiar ini udah kelanjutannya ya. Sampai situ. Kita lanjutkan. Nih, kita berbicara tentang gereja. Apakah anak sulung itu adalah orang Israel aja? Itu kan pilihan yang dulu dari awal. Pionirnya, pilihan awal. Sampai dikatakan bahwa bangsa Israel itu adalah biji mata Tuhan. Keren banget ya. Tuhan sendiri loh yang bilang, bukan anggapan manusia itu di hadapan Tuhan, tetapi Tuhan sendiri yang bilang, engkau berharga di mataku. Jadi kalau masih nggak, kita nih anak-anak Kristen, anak-anak gereja masih nggak sadar, masih slow moving, masih slow respect, masih semua slow, smooth, kayak nggak perlu apa-apa, kayak nggak penting apa-apa, ya satu saat kita akan ditindas. Karena setiap masa itu ada waktunya untuk diuji. Karena bangsa Israel mereka membawa dirinya dengan baik, mereka menang. 1 Petrus 2 ayat 9. Ya, baca sama-sama. Ini tentang kita. Ini tentang Anda dan saya. 1, 2, 3. Tetapi kami adalah bangsa yang terpilih, imamat dan raja ini, bangsa yang kudus, umat pembinaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan yang berkata-kata sesat dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Ganti kamunya itu dengan aku. Tetapi akulah bangsa yang terpilih, imamat raja ini. Ya, siap, lihat ke depan. 1, 2, 3. Tetapi akulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya aku memberitakan perbuatan-perbuatan yang benar dari Dia yang telah mengambil aku keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Bangsa Israel keluar dari Mesir itu dari perbudakan. Mereka ratusan tahun di sana dijadikan budak.
Otaknya dikerdilkan, kecerdasannya dikerdilkan. Untuk apa? Nggak bisa jadi bangsa merdeka. Tapi ada sebagian orang, Musa, kenapa engkau bawakan itu keluar dari Mesir? Di sana makan enak. Yang dipikirin panganan banyak. Otaknya nggak digedein. Yang ingat di sana makan enak. Nggak ingat tuh kerjanya, ya ampun, sudah ratusan tahun mereka di sana dijajah. Dan nggak bisa melakukan keinginan sendiri. Mereka diatur. Suatu bangsa pilihan tetapi nggak bisa mencari Tuhan. Oh, hari ini mereka menetapkan peribadahan untuk mencari Tuhan. Nggak bisa. Mereka diberikan apa? Kerjaan. Lebih keras lagi. Kasih mereka jerami, kasih mereka lumpur. Mereka harus membuat bata yang banyak, kurang banyak. Namanya juga diperbudak. Tapi kekayaan apa yang mereka kerjakan bukan bagi mereka, tetapi bagi bangsa Mesir. Makanan ditakar, biar apa? Biar gak cerdas. Sampai nongol seorang yang bernama Musa yang membela bangsanya. Oh, gak beres. Kasihan bangsaku. Dia menolak dibilang bangsa Mesir. Dia bilang dia lebih suka dibilang bangsa Yahudi. Dia memimpin bangsa itu untuk keluar dari perbudakan. Mau jadi pemimpin buat diri sendiri? Jadilah bangkit jadi pemimpin bagi diri sendiri. Aku harus keluar dari kebodohan dunia. Aku harus lebih cerdas dari orang-orang di dunia ini. Ya, siapa yang memegang keuangan? Siapa yang memegang Microsoft, teknologi, Facebook dan segala macam? Yahoo. Siapa yang banyak mendapatkan prize Nobel? Siapa yang mendapatkan penemuan-penemuan yang mensejahterakan banyak orang? Siapa yang bisa mengerjakan teknologi yang di tangan kita? Kita bisa lihat Alkitab di dalamnya. Gak usah bawa buku yang tebel itu lah. Yang bikin mix siapa? Yang bikin toa siapa? Seorang pastor yang mengumpulkan deskripsi tentang berkas-berkas naskah tua siapa? Gereja. Kenapa? Bangsa terpilih nggak boleh kehilangan identitas. Kalau udah kehilangan identitas, kita sama. Semua agama itu sama mengajarkan yang baik dari sama. Kalau semua agama itu sama, kenapa lu dipanggil kafir? Kenapa kalau ada yang keluar dari agamanya dibunuh, ditebas kayak? Berarti nggak sama kan? Ada. Ini cuma tipu muslihat aja. Masuk dulu gampang, keluar susah. Karena itu karya singular. Kita dibawa keluar kepada terangnya yang ajaib. Untuk apa? Untuk mencari Tuhan, memuliakan Tuhan. Kamu, akulah bangsa yang terpilih, imam dan raja, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan. Setelah bangsa Israel keluar dari Mesir, apa yang terjadi? Membelah laut, menyeberang di tanah yang kering. Ada perbuatan Tuhan yang besar yang diberitakan ke semua orang bahwa Tuhannya Israel, Tuhannya orang-orang Kristen adalah Tuhan yang ajaib dan besar dan kuasa. Gereja dirusuhin boleh nggak apa-apa, dibalas nggak? Enggak. Dia orangnya mati sendiri. Cepat. Karena Tuhan itu umat kepunyaan Dia sendiri.
Kepunyaan. Jadi kalau kita diganggu, yang marah siapa? Kita apa bapak kita? Yang marah bapak. Anaknya diganggu, yang marah siapa? Bapak. Langsung balas kontak cuma berapa hari. Nah. Ada guru gereja dirubuhin, gua dirusuhin. Bilang bulan manik, nggak lebih banget. Ini loh, jangan kehilangan identitas anak-anak Tuhan, anak-anak remaja. Kalau kita kehilangan identitas, ya kita nggak maju. Kenapa kita nggak maju? Karena kita kehilangan identitas. Bangsa Israel nggak kehilangan identitas. Dia tahu dia siapa. Umat pilihan. Kecerdasan yang turun-temurun, kebiasaan baca Torah ada di dalam hati dan pikiran mereka yang menjadi kebijaksanaan dan kecerdasan. Yang menciptakan apa? Teknologi yang kita pakai sekarang. Bukan menghafal apa artinya, nggak tahu. Kenapa lu hafalin dari kecil sampai tua? Ya disuruh aja. Ngerti nggak? Ya nggak ngerti. Yang penting dapat pahala. Mana pahalanya? Kenapa masih ditindas? Bangsa Israel keluar dan menjadi pemimpin. Yang telah memanggil kamu dari kegelapan kepada apa? Kepada apa? Terang. Terang yang apa? Ajaib. Jadi kalau belum dipanggil ajaib, hasilnya ajaib dan heran, standar kita masih rendah. Sampai wow, orang tuh wow. Jadi kalau masih suam-suam kuku, masih belum apa-apa. 1 Petrus 2 ayat 11. Satu Petrus 2 ayat yang 11. Saudara-saudaraku yang terkasih, aku menasihati kamu supaya apa? Sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauh dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Lanjut. Memiliki cara hidup yang baik di tengah bangsa-bangsa yang bukan Yahudi. Oke? Mulai menata hidup dengan baik. Menata hidup dengan baik sebab kita adalah imam dan raja. Enggak ada imam dan raja yang hidup dengan sembarangan. Dia harus menata berpikir, menata pola hidup, menata cara dari pagi sampai malam. Kalau cara hidup kita cuma biasa seperti orang dunia ini biasa melakukannya, nggak akan ada peningkatan hidup. Cuma sekedar hidup. Ya udah. Tapi nggak ada peningkatan, nggak ada greget di hadapan Tuhan. Daud bukan orang biasa. Dia menata kehidupannya sampai dia hidup dalam berkelimpahan. Apa yang dia dapatkan untuk mempersembahkan rumah Tuhan? Apa yang dia miliki dia persembahkan, yang membangun Salomo. Tapi yang menyiapkan semua siapa? Daud, dengan segala kekayaannya, dengan segala hikmatnya, dengan segala pujian yang dia miliki, dengan segala haus dan lapar akan Tuhan. Kalau bicara tentang Daud, nggak ada habisnya, nggak ada habis. Sampai sekarang orang masih meneliti tentang
supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawan mereka. Lanjut. Dia. Jadi harus menata hidup. Di ayat 13 dikatakan apa? Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang patuh, jangan menjadi pelanggar hukum, taat, sebab hidup kita membawa nama Tuhan. Lanjut sampai ayat 17 ya. Maupun kepada wali-wali yang diutus untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik di luar ataupun di rumah, kepada orang tua ataupun kepada pejabat sekolah, guru, kepala sekolah ataupun kepada pejabat desa dan hukum yang ada di lokal maupun secara umum, UUD, KUHP, Undang-Undang Dasar. Itu semua harus ngerti. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkam kebicikan orang-orang yang bodoh. Mereka mau memfitnah gereja kayak apa pemakan babi, apa kayak buruan. Yang penting tunjukkan prestasi. Ada masanya engkau diberkati, ada masanya engkau akan duduk menjadi pemimpin dan mensejahterakan mereka. Amin. Amin. Jadi kalau nanti pulang ke rumah pilih untuk belajar dan tidak untuk bermain game, itu kemuliaan yang kau persembahkan kepada Tuhan. Pilih untuk menata diri dan gak banyak ngumpul dengan orang-orang kosong, ngobrol dengan teman-teman yang gak ada juntrungannya. Yang engkau berikan itu waktumu kepada Tuhan. Engkau berikan, engkau persembahkan, engkau jadikan dirimu agung di hadapan Tuhan. Aku gak milih main loh Tuhan. Aku gak milih banyak di luar sana Tuhan. Aku memilih menambah hikmat, menambah pengetahuan, menambah ilmu. Sekarang ilmunya gak terbatas. Buka YouTube, buka TikTok, buka medsos, tanya dolar, tanya AI apapun. Di dolar, kamu tanya apa? Apa itu? Oke lah, yang sama. Tanyanya apa? Tanyanya ChatGPT. Maksudnya yang mempengaruhi, yang menambah pengetahuanmu. Saya tanya, bagaimana cara mengembangkan pekerjaan? Bagaimana? Ada kendala di bagian marketing. Bagaimana caranya? Apa aja potensinya? Dari nilai segini bisa dikembangkan berapa banyak? Orang bisa menghasilkan miliaran loh tanpa modal. Zaman sekarang menghasilkan ratusan juta tanpa modal. Ambil pekerjaan yang ngerjain kasih report dapat kok nggak bisa? Kenapa? Mata kita tuh drakor ini serinya udah keluar, nonton buang waktu. Game ini udah keluar edisi ini, wah lu udah download belum keluar, yuk bagi linknya dong. Terus malam-malam, bohongin orang tua udah tidur, gak taunya di kolong ngapain? Cari bodokan kurang tidak.
Ya semua begitu. Enggak semua, enggak siapa, enggak orang tua, bingung saya. Banyak buang waktu mancing itu kemarin di bawah rumah yang di sana ya di Puspita. Orang sampai jam 3 pagi, jam 4 pagi mancing karena habis banjir. Banyak tambak, banjir berinya pada keluar semua, lelenya banyak di sungai. Pada mancing. Orang tinggal datang aja ke pasar beli yang gede-gede itu 3 kilo, paling 60.000, 90.000 bawa ke 3, bawa ke rumah makan. Daripada begitu mancing, umpannya aja udah berapa? Begadang besok kan kerja. Enggak berkembang orang yang begadang. Iya kan? Jadi apa yang engkau pilih buat dirimu? Kamu ini anak sulung Tuhan. Itu loh. Punya orang dalamnya pilihan Tuhan sendiri. Aku ini pilihan Tuhan. Dunia ini akan berusaha mendegradasi. Bukan, kamu bukan anak Tuhan. Kamu bukan siapa-siapa. Jadi hiduplah biasa-biasa saja. Hidup katanya. Ayat 16. Sebab inilah kehendak Allah supaya dengan berbuat baik kamu membungkam kepicikan orang-orang yang apa? Kalau nggak berbuat begitu, nggak berbuat kehendak Allah, ya kita sama-sama bodoh. Ayat 16. Hiduplah sebagai orang merdeka. Bro, ngumpul yuk. Kapan? Asik nih. Gue udah beli minum. Gue udah beli obat celeng. Ngumpul. Bukannya pengen pinter, malah pengen lahir sempurna, dijaga sama orang tuanya, kelakuannya minum obat. Kacau kan? Kehilangan jati. Supaya apa? Supaya nggak jadi siapa-siapa. Supaya diperbudak dan ditindas. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan sebagai seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Hiduplah sebagai hamba. Mau jadi hambanya Tuhan? Punya apa? Punya apa yang mau dikasih Tuhan? Sekarang saya tanya gak apa-apa, bermimpi. Karena semenjak ini kita nggak dididik banyak. Tapi kalau sekarang dididik banyak, 1 tahun ke depan saya harus melakukan ini buat Tuhan. 5 tahun ke depan saya sudah harus punya kemajuan ini buat Tuhan. Nanti saya kerja harus punya ini buat Tuhan. Amin. Kenapa nggak bisa sejauh ini kita nggak jadi apa-apa? Karena kita nggak dididik dan kita terdegradasi dengan kebiasaan dunia ini. Nyantai aja, nggak usah mikirin apa-apa. Nggak usah memulai, nanti mulainya setelah kuliah S1. Nilai rupiah udah terlalu anjlok untuk memulai. Ayat 17. Hormatilah semua orang, kasihlah saudara-saudaramu, takutlah akan Tuhan, hormatilah raja. Mau jadi anak sulung Tuhan? Jadi nggak bisa Tuhan, aku ini anak sulung Tuhan, tapi nggak ngelakuin apa-apa. Sebegitu Tuhan itu menjaga bangsa
Israel sampai kayak Sodom Gomora aja ditumpah habis. Sebegitu Tuhan menjaga Israel sekarang sampai Iran aja di masih gak nyambung. Apa sih tujuan Iran menggelapkan dunia ini? Ngerti Iran kayak apa bajunya? Ditinggal makan. Kenapa sih 10 tahun yang lalu Indonesia di Indramayu, Bupati Indramayu mencanangkan semua sekolah harus pakai tudung. Banten masuk, sana masuk, Bandung masuk. Itu dari mana? Revolusi ini. Mereka mau menguasai dunia dengan kegelapan. Mereka bikin nuklir, dia sekali jatuh di Israel mati. Tapi bangsa Israel adalah umat kepunyaan Tuhan. Sebelum itu terjadi, Haman tergantung di atas tiang. Masih dengan cerita yang sama, masih dengan Persia dan Iran. Oke? Kenapa nggak ngerti? Karena nggak baca sejarah, nggak baca Alkitab. Masih dengan peristiwa yang sama, dengan aktor yang sama. Amin. Dunia ini akan bilang, kamu ini bukan siapa-siapa. Akan dicanangkan limit. Kamu ini bukan siapa-siapa. Udah gak usah berpikir aneh-aneh. Dunia ini akan bilang gitu. Udah kamu udah pernah gagal, udah gak usah. Hidup biasa aja, slow aja. Gak perlu ini dan segala macam, gak perlu maksa diri. Dunia ini akan menaruh dalam hati kita self-limiting belief. Oh ya, aku ini anak si ini, aku gak akan mampu. Self-limiting belief, kepercayaan bahwa dalam hidup itu ada batasannya. Padahal sebenarnya dalam diri kita umat pilihan. Kita nih kalau nggak berkembang kayak orang beli iPhone 17 cuma buat WA doang. Itu doang. Nggak usah beli itu. Beli ada yang 1 juta, 1,5 juta udah bisa WA. Kita ini besar. Cuma memang butuh proses. Tapi kalau tidak pernah memulai, kita nggak pernah jadi apa-apa. Dunia ini akan selalu berkata demikian. Tapi berbeda dengan Daud. Dia maju dengan keyakinannya dan pengenalannya akan Tuhan. Sehingga dia bisa merobohkan dunia. Karena apa? Batasan itu tidak ada dalam dirinya. Dan dia udah uji melawan singa dan beruang. Aku mampu karena di dalam diriku ada Tuhan. Dan aku adalah umat pilihan. Kalau ada itu di dalam hati saudara, pikiran saudara, kita akan naik dan bukan turun. Kita nggak mampu dibatasi. Udah bro, lu sekolah di Hargelis aja belagu mau daftar di Cambridge. Udah kubur mimpi. Itu kata orang. Kata Tuhan, Tuhan bisa naruh engkau dimanapun dengan biaya atau tanpa biaya. Buang itu tadi, jangan limiting belief tadi, batasan percaya diri, batasan kemampuan diri. Buang itu, lihat Tuhan yang sudah memilih engkau dan menjadikan imam dan raja. Amin. Jadi kalau ujian masih nyontek, aduh, ini nggak kena nih, hak kesulungan tuh nggak kena.
Kalau masih hidup nanti minta-minta, oh nggak ada tuh hak keturunan itu nggak ada. Bangsa Israel menggandeng dunia. IMF, Rothschild, apalagi yang harus disebutkan, BlackRock, orang-orang yang memegang keuangan dunia, keuangan RAPBN negara ini bisa dipegang oleh satu orang satu. Gak ada seperti itu. Mau naik? Mau berhasil? Ya, kita akan pujian bagaimana. Jadikan Tuhan penolong dalam hidupmu. Jadikan Dia yang utama. Kalau ada yang bilang tentang apapun dalam dirimu, bilang aku punya Tuhan yang tidak terbatas. Takaran limited beli itu uang. Yesus naik mengatasi gravitasi. Banyak hal yang mustahil Dia kerjakan, dan itu diberikan bagi kita. Tantang dirimu, gak usah lihat kanan kiri, gak usah lihat omong si ini buat saya bodoh aku. Bilang bagi dirimu, aku butuh penonton untuk menontonku berhasil. Katakan kau Tuhan penolong. Kau Tuhan seroja hidupku, ku percaya wajah padamu. Kau pegang tanganku dan tuntunanku. Kau pelindungku, kau Tuhan seroja hidupku, jangan kesayangan.
Firman Tuhan berkata, kalau ada anak seluruh Tuhan dicintai Tuhan, iman dan derajat. Jika kami merasa teruji membawakan panggilan, terpujilah Kau Tuhan. Aku akan berhasil dalam segala hal, karena Engkau adalah milik Tuhan, umat kepunyaan Bapa sendiri. Engkau dipilih menjadi imam dan raja. Nikmati waktu-waktu menjadi waktu yang berkualitas. Buang segala perkara dunia ini yang mendegradasi, yang melemahkan, yang membuat segala sesuatu berjalan pelan. Terima Tuhan, terima roh Tuhan, terima roh Tuhan. Mengurapi Engkau hari ini. Setiap yang mau mendengar dan mengambil, memetik benih ini, ambil bawa pulang. Engkau akan menjadi orang hebat. Kemuliaan Tuhan akan melingkupimu. Hidup ini bukan tentang ejekan orang, bukan tentang kata orang, bukan tentang hinaan orang, tetapi sebagaimana Engkau mengenal dirimu dan mengenal Tuhanmu yang mengasihimu. Diurapi, terima, bangkitkan rohmu dalam nama Yesus. Api itu akan terbakar dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kalian adalah anak-anak muda yang akan memegang masa depan. Hari ini api itu datang dan membakar dirimu. Biarkan Tuhan membawa engkau keluar dari perkara dunia ini seperti bangsa Israel dibawa keluar dari Mesir. Jauhkan perbantahan, tetapi adakan menundukkan diri, ketaatan. Iya Tuhan, iya Tuhan, iya Tuhan. Sampai Ia membawa engkau di tempat paling tinggi, menjadi pemimpin, dan lebih lagi. Terima urapan Tuhan, terima urapan Tuhan. Bagi setiap telinga yang mendengar, menerima urapan Tuhan. Bagi siapa yang menerimanya hari ini, hidupnya akan berubah dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Waktu ke depan adalah waktu yang sangat berharga. Dan Kau jadikan berperkara dengan perkara-perkara yang lebih agung dan mulia. Dan semua untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan Kau bawa persembahan yang terbaik pada masanya nanti untuk keagungan nama Tuhan. Terima kasih. Angkat hati dan pikiran, angkat tanganmu. Terima doa berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah kau dalam persekutuan dalam kasih Allah Bapa, Anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita sampai Maranatha. Tuhan memberkati yang percaya. Katakan